بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, yang hanya kepada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikannya yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Nikmat iman wal Islam, nikmat Alkitab wa Sunnah, nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmat al-afu wal afiyah, nikmat al-aman wa salamah, dan berbagai nikmat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemudahan dan pertolongan pada kita agar kita dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita gunakan sebesar-besarnya tunduk patuh taat beribadah kepadanya Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah tambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang sangat banyak itu untuk kebaikan dunia kita hingga akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat dan wasiat yang pertama dan utama untuk saya, kemudian untuk kita semua, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan iman dan takwa ini sebagai bekal terbaik yang kita bawa menghadap Allah tabaraka wa taala di hari akhirat kelak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Semoga khutbah Jumat singkat
siang hari ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tahun ini genap 80 tahun negeri kita, bangsa dan negara kita merdeka, terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita dengan perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa kita, lalu kemudian Allah anugerahkan kemerdekaan ini untuk kita. Karenanya patut kita untuk mensyukurinya. Di saat yang sama di depan mata kita, kemerdekaan dan keamanan menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi eksistensi suatu bangsa, suatu kaum, bahkan suatu generasi. Lihat saja saudara-saudara kita di Palestina yang notabene justru mereka yang pertama kali ikut mengakui kemerdekaan bangsa dan negara kita tahun 1945. Hari ini mereka sangat sulit untuk merasakan yang disebut dengan kemerdekaan dan juga keamanan. Karenanya nikmat kemerdekaan dan keamanan menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sangat berharga. Dengan nikmat kemerdekaan dan keamanan, kewajiban-kewajiban dapat kita laksanakan, hak-hak dapat kita berikan, dan terjaganya kehormatan setiap kita. Dengan nikmat kemerdekaan dan keamanan, kita dapat menjalankan semua aktivitas kita, baik urusan-urusan duniawi kita, apalagi hal-hal yang menyangkut agama dan ukhrawi kita semua. Maka sekali lagi patut untuk kita syukuri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan dan keamanan merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Makkah sebagai negeri yang aman sejak zaman Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yang berdoa dan memohon pada Allah tabaraka wa taala, Rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Lalu Allah tegaskan, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka, yaitu Mekah itu, sebagai tanah suci yang aman, sementara kalian lihat negeri-negeri di sekitarnya dalam keadaan kekacauan dan tidak adanya keamanan. Karenanya keamanan dan kemerdekaan suatu negeri dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu perumpamaan kepada umat manusia bahwa itu merupakan nikmat Allah tabaraka wa taala yang wajib untuk disyukuri. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah telah membuat satu perumpamaan sebuah negeri yang aman lagi tentram, yang rezekinya datang kepadanya berlimpah ruah dari penjuru tempatnya. Yang dimaksud adalah negeri Saba. Laqad kana li Sabain fi maskanim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
Sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan pada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, yang nyaman, sedangkan Rabbmu adalah zat yang maha pengampun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun kemerdekaan bukan hanya sebatas terbebas dari penjajahan secara fisik ataupun lahiriah. Hakikat kemerdekaan yang sebenarnya adalah terbebasnya hati. Terbebasnya hati dan jiwa kita dari keterikatan atau ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbudakan yang sebenarnya adalah perbudakan kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang secara fisiknya bebas merdeka, tetapi sebenarnya hati mereka terbelenggu, terikat dan terpenjara. Ada di antara mereka yang menyembah patung dan berhala. Ada di antara mereka yang menyembah matahari, bulan dan bintang. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah hawa nafsunya, emas, perak, dinar, dirham dan perhiasan dunia lainnya. Nabi SAW katakan, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdul khamisah, wa ta'isa abdul khamilah, ta'isa wantakas. Celaka, merugi dan sengsara hamba dinar, emas, hamba dirham, perak, hamba khamisah dan khamilah, pakaian dan perhiasan-perhiasan lainnya. Mereka jika tersusuk duri tidak akan dilepaskan darinya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kemerdekaan yang sebenarnya adalah melepaskan keterikatan hati kita dari ikatan-ikatan duniawi, harta, pangkat, ataupun jabatan, kekuasaan, bahkan kepada hawa nafsu kita. Untuk selanjutnya kita hanya serahkan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi' ibn Amir radhiyallahu an, salah seorang yang dianggap sebagai pasukan perang pada zaman kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat diutus untuk menaklukkan Persia di bawah kekuasaan Rustum, salah satu dari panglima perang bangsa Persia pada saat itu. Rabi' bin Amir radhiyallahu an datang menghadap Rustum untuk mengajaknya masuk kepada agama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rustum berkata kepadanya, kalian datang membawa misi apa? Apa yang kalian bawa hingga datang ke tempat ini? Maka ia mengatakan, laqad ibtathanallahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, wa min juril adyan ila adlil islam, wa min diki dunya ila si'ati dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus kami untuk mengeluarkan umat manusia dari penghambaan atau perbudakan sesama mereka menuju penghambaan kepada Rabbul Ibad, Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mengeluarkan mereka dari kejamnya agama-agama buatan manusia kepada keadilan agama Islam,
dari sempitnya urusan dunia kepada keluasan dan kelapangan dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebenarnya hakikat kemerdekaan yang seharusnya dipahami dan diyakini oleh setiap kita sebagai muslim dan mukmin, yang mana kita mampu melepaskan hati dan jiwa kita dari berbagai keterikatan, penghambaan, perbudakan, untuk selanjutnya kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada kita tentang hakikat kemerdekaan itu sendiri. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat hasan sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wajada qutu yaumihi faka'anna lahu hizat dunya wa bihadafiliha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang aman di rumahnya, sehat badannya, dia dapati makanan pada hari itu, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan segala isinya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun kemerdekaan yang hakiki dan keamanan yang hakiki tidaklah didapat begitu saja, tetapi perlu diperjuangkan, wajib diupayakan, yaitu dengan tauhid kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memurnikan keikhlasan hati kita dan jiwa kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, karena kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar, maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Keamanan dunia, terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, kecuali dengan hak Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Umirtu an uqtilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum illa bihaqqil Islam wa hisabu Allah Ta'ala." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan sebenarnya kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan mereka bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat. Jika mereka telah kerjakan semuanya itu, maka terjaga dariku darahnya, hartanya, dan kehormatannya, kecuali menurut perhitungan agama Islam, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keamanan di negeri akhirat disebabkan dia menjaga kebersihan, kemurnian tauhidnya, keimanannya yang tidak bercampur baur dengan kesyirikan, maka Allah akan selamatkan dia dari kekekalan di api neraka. Allah masukkan dia ke dalam ridhonya, rahmat dan surganya Tabaraka wa Ta'ala dari keutamaannya dan rahmatnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang bersaksi
bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia akan masuk dalam surga. Man kana akhiru kalamihi dakhalal jannah. Jadi ini syarat yang utama dan pertama untuk mendapatkan jaminan keamanan dunia hingga akhirat. Yang kedua, dia tegakkan amal-amal soleh yang ikhlas dan yang benar. Amal-amal soleh dikerjakan ikhlas semata-mata karena Allah dan benar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada segenap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana telah berkuasanya orang-orang sebelum mereka. Akan dikuatkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridai untuk mereka. Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka senantiasa menyembah dan beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun juga. Namun barang siapa yang kufur sesudah semuanya itu, maka merekalah orang-orang yang fasik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya mengajak kita semua untuk memerdekakan hati dan jiwa kita dari segala bentuk perbudakan-perbudakan, penjajahan-penjajahan, keterbelengguan dan keterikatan dengan selain Allah. Untuk selanjutnya kita hanya mengabdi dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala semata, seraya kita mendirikan amal-amal saleh kita, menegakkan amal-amal saleh kita hanya semata-mata untuk Allah tabaraka wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa huwal malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والمشركين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي إيران وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن في بورما في إندونيسيا هذا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود الغاسمين الظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشتت شملهم وفرق جمعهم واهلك الكفرة والمشركين إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا